Selamat datang di Tekonesia. Di video kali ini, saya akan mereview baterai Kingma FW50 beserta dengan chargernya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Saya akan membahas dari segi build quality, ketahanan, dan time charge-nya. Menurut saya, hampir semua seri kamera Sony itu sangat haus power. Saya belum mendapat informasi kenapa bisa seperti itu. Bisa saja karena software ataupun hardware yang tertanam di dalam kamera, serta kapasitas baterai yang tidak besar. Untuk sekelas Canon 550D saja memiliki 1120 mAh, sedangkan sekelas Sony NP-FW50 hanya 1020 mAh. Tak heran user Sony selalu membawa baterai lebih dari satu, terutama saat di lapangan dan mengambil gambar. Terlebih juga di lokasi yang dingin, baterai akan cepat habis. Setelah mencari-cari baterai cadangan, karena harga baterai ori Sony masih tergolong mahal, saya menemukan baterai third party dari Kingma FW50 dengan kapasitas 1080 mAh, lebih besar 20 mAh dari baterai orinya Sony. Dari segi build quality, saya rasa cukup solid ya, berbahan plastik. Dimensinya pun sama dengan baterai orinya Sony, hanya desainnya saja yang sedikit berbeda. Untuk pinnya sendiri termasuk kokoh, yang mana ini sangat rentan. Jika pin sudah korosi, maka tamatlah sudah riwayat baterai kalian. Kemudian yang menarik adalah dari chargernya. Dengan bundling satu charger dan mendapat dua baterai, charger Kingma ini memiliki dua slot pengecasan dengan dua port USB, yaitu USB micro dan USB Type-C. Di chargernya terdapat dua buah slot baterai, jadi kalian bisa mengecas dua buah baterai sekaligus. Dari segi ketahanannya, jujur saja baterai ini saya beli 3 bulan yang lalu, sama dengan baterai orinya Sony. Saya akan mencoba mengetes seberapa lama ketahanan baterai Kingma ini dibandingkan dengan baterai bawaannya Sony A7S Mark II. Saya tes head to head baterai Kingma ini dengan baterai Sony, dengan kamera Sony A7S Mark II, memori 64GB SDXC, format rekaman XAVCS, dengan kecerahan monitor standar 0. Untuk baterai dengan kapasitas full 100% sampai baterai 0%, berikut hasil lama rekaman yang didapatkan. Dengan catatan, kamera A7S Mark II ini sangat boros sekali dengan baterai. Saya coba dengan A6000 masih mendapatkan hasil 1 jam lebih perekaman yang dilakukan terus-menerus. Namun saya tak sempat membuat tesnya karena keterbatasan kamera yang tidak bisa merekam lebih dari 1 jam. Selanjutnya, seberapa cepat pengetesannya? Saya tes secara bersamaan antara Kingma dan Sony dengan menggunakan USB Type-C dengan kapasitas yang sebelumnya 0% menuju 100%. Berikut hasilnya. Namun jika kalian hanya mengecas satu baterai, kurang lebih waktu yang dibutuhkan untuk menuju 100% sekitar 1 jam 15 menitan. So, jadi kesimpulannya, secara build quality-nya, saya rasa baterai Kingma ini cukup lumayan jika di head to head kan dengan baterai orinya. Karena banyak juga baterai third party di pasaran yang berbohong antara di atas kertas dan kenyataannya. Belum lagi baterainya menggembung dan drop. Ukuran charger yang cukup kecil bisa dibawa kemana saja dengan mudah. Terlebih karena punya dua slot pengecasan, saya tidak perlu lagi membawa banyak kabel USB, dan pengecasannya juga lebih cepat dengan menggunakan Type-C. Kemudian ada indikator di mana display baterai saat mengecas. Charger ini juga bisa melakukan pengecasan dengan powerbank. Itu juga poin tambahan, dimana ketika kalian berada di lokasi yang susah listrik dan harus bolak-balik cari colokan listrik akan sangat menyusahkan.
Dengan harga yang cukup bersahabat, saya rasa charger Qiyma dan baterainya cukup rekomen untuk dimiliki bagi kalian pengguna user Sony dengan baterai NP FW50. Namun saya tetap menyarankan tetaplah menggunakan baterai orinya Sony dan gunakan baterai third party ini sebagai baterai cadangan. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada saran atau hal lain yang ingin didiskusikan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. This is Tekonesia, stay brainy because science is free.